Oke, di awalnya ada Mini Cooper. Mini Cooper Countryman. Anak bungsunya. Tapi ini 2 pintu guys. Punyanya anak bungsunya Babe. Sekolah. Ini belinya langsung diimpor sendiri Be ya? Ya pesan. Karena yang coupe ini susah guys. Ini punya Bro Nando, anak Jeep. Ini anak Jeep bro ya, gue juga suka banget Jeep sama Rubicon. Jeep tuh dia punya taste sendiri ya, kalau cowok tuh cowok banget. Maco. Nah ini dia. Nah kalau ini Range Rover Sport. Mobil harian Babe ini. Ini mobil harian Babe. Golong. Babe punya nih putih gitu ya, asik sih. Emang kalau Range Rover tuh dalamnya legit. Nah ini Babe baru ambil guys dari Raffi Ahmad. Dikasih Raffi Ahmad. Oh dikasih. Nah, persahabatan 15 tahun gue dikasih mobil sama Raffi Ahmad. Makasih Bro Raffi, hadiah yang udah diberikan 15 tahun persahabatan. Kok gue gak percaya sih? Lah gak percaya? Gue gak percaya bro. Telepon Raffi. Gak pasti Bener nggak sih? Enggak tanya Raffi. Range Rover autobiografi guys. Nah ini kita sekarang masuk ke mobil-mobil yang super seksi. 3 mobil kesayangannya Babe. Dari yang pertama Raja Inggris. ini Rajanya Inggris, Kejar Aston kali. Martin, mobilnya James Bond, DB9, horsepowernya hampir 600 kalau nggak salah guys. Dan ini langka ya, termasuk langka. Ini baru 600 kilo nih kayaknya. 600 kilo, baru 600 kilo, 1000 aja belum nyampe saking. Kita boleh taruh yang lain, tapi satu ini emang kekayaan. Kata Babe yang lain boleh ditawar, tapi kalau yang ini jangan ditawar. Ini untuk cucu aku nanti. Kan cucunya banyak gue, berantem nanti. Itu paling besar. Oh berarti yang ngefans sama Atta. Oh, berarti yang etim ya, yang etim yang dikasih ini. Asyam. Ini Ferrari 458 Spider yang terakhir 2014. Ini masih ya cukup langka juga lah guys. Ini susah juga dicari, tapi suaranya memang ganas, hampir 500 horsepower. Nah kalau ini ternyata Babe ini anak BMW juga guys. Dia ada BMW. Salah satu ini rajanya BMW ya. Tapi tetap menurut aku raja BMW i8. Sombong amat. Ya, tapi kalau kamu mau dengar suara V-Turbo, BMW paling bagus ya di sini. Nah, itu karena kan distrik per mesin digabung. Ini M6, BMW M6, stiker juga sama Babe dan dalamnya warna putih. Kalian harus dengar suaranya. Nah, dengar suaranya. Kita dengar suaranya ya. Hati-hati speaker mic-nya goyang ya. Bang. BMW sound, you know. Ini salah satu BMW yang paling kencang guys. Sekarang kita lihat Ferrari B. Ferrari itu smooth tapi suaranya lebih nembak. Coba yang ini B, Aston Martin. Ini kesayangan Babe. Lihat nih mobil ini unik dari tempat giginya sampai masukin kuncinya. Aston Martinnya James Bond. Langsung ditekan. Nah. Pecah-pecahnya itu guys. Lihat dia ini ganti giginya di sini guys. Gak ada handle kayak gini atau di sini enggak. Ini kalau mau ini D, normal, R, P, parking. Ini klasik banget. Ini katanya Babe belum 1000 km aja belum saking sayangnya. Kilometer masih 792. Kalau digas ininya getar lihat ya. Saking powernya guys. Nah coba kita matiin. Nah matinya dipencet lagi kayak ngeluarin CD ya. Nah, setelah semua mobil ini kita lihat ada mobil yang benar-benar nyuri perhatian gua. Nah, ini keren be. Sekalian kita tanya-tanya bagaimana proses kehidupan dan perjalanan kerennya story atau kisah Babe yang gak lulus SD tapi punya ini semua. Ini yang bakal kita korek di mobil yang luar biasa ini. Kita lihat. Ini dia Mercy Sprinter Long Special Edition. Bener-bener gede banget guys. Kita di depannya dulu sini. Nah, lihat ini otomatis. Bawahnya udah dimodif. Ini mobil kata Babe bikinnya berapa lama be? 6 bulan lah lebih kurang. Bikin dalamnya aja interiornya 6 bulan sampai jadi kayak mini bioskop guys dalamnya. Lihat nih keren banget. Udah kayak limo-limo gitu tapi tinggi. Ini kita berdiri kepala nggak terantuk guys. Di sini ada TV-nya udah dipasang sama Babe. Ini ada segala macamnya di sini. Ada kursi hook. Alright guys. Sekarang aku mau tanya-tanya sama Babe. Ya. Babe, dulu nggak lulus SD itu SD di mana? Di Pariaman, di Sumatera Barat. SD di Pariaman di Padang berarti ya? Padang. Jadi nggak lulusnya itu karena nggak bisa melanjutkan karena ekonomi orang tua yang. Karena ekonomi orang tua SD aja nggak bisa lulus guys. Bisa lulus. Wah ini Jadi, keren. Sekolah mau tamat nggak bisa dan harus merantau. Sekolah udah mau tamat nggak bisa. Harus merantau di Jadi usia harus 11 merantau. tahun. 11 tahun udah merantau kemana? Ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru, dari Padang ke Pekanbaru merantau untuk memulai usaha. Nah, Jadi
usahanya bukan usaha dulu. Kerja. Jadi kena oplet di situ. Oh, jadi kenek oplet guys. Kenek oplet, kenek angkot guys. Pertamanya gua gokil. Terus Bre. Ini di sini guys Kita mulai merintis dari awal. Setelah kita rintis, dikit-dikit punya rezeki, seluruh keluarga, ibu bapak kita bawa ke Riau. Oh, kenek oplet. Oke, pertama usaha Babe apa? Ya itu, kumpul-kumpul uang, dagang-dagang kecil-kecil. Oh, dagangan apa tuh, Be? Sampai juga saya jadi tukang jahit tailor. Tukang jahit. Oh, Iya. jadi pernah jadi kenek oplet. Terus jadi tukang jahit. Pedagang pasar. Pedagang pasar. Kaki lima. Macam-macam udah. Macam-macam. Dagang sepeda motor. Dagang sepeda motor semua, Be. Dagang mobil. Itu umur berapa, Be? Itu umur dagang sepeda motor itu umur 17 tahun. Umur 17 tahun udah dagang motor kayak. Dulu aku umur 15 dagang mobil, Be. Terus apalagi, Be? Habis itu kelihatan mulai bisnis yang ada rezekinya setelah Be waktu bikin apa? Ya, saya itu tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Dan saya yakin salah satu kunci itu. Dengan kemampuan kita, dengan kemauan kita yang keras, apapun bisa kita lalui. Kalau Dan kemauan saya tidak merasa minder dan merendah diri karena saya tidak punya pendidikan. Nyatanya, saya telah memberikan ceramah di seluruh universitas terbaik di Indonesia. Wah. UI, UGM, semuanya saya. Jadi sebenarnya banyak orang minder gara-gara orang tuanya nggak bisa sekolah yang tinggi. Iya. Jadi wah pasti saya nggak jadi apa-apa nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anak saya sekolah semua tinggi-tinggi. Tapi anaknya semua sekolah tinggi-tinggi. Jadi Gua dokter anak aku, semua luar negeri sekolah. semua luar negeri. Bapaknya boleh nggak sekolah? Tapi anaknya sekolah. Anaknya. Oh, oke. Itu keren guys. Oke. Terus menurut Babe, tahun berapakah ketika Babe ngerasa udah punya rezeki yang bagus? Dulu penghasilan berapa? Waktu dulu udah mulai dagang. Oh, waktu itu kecil-kecil lah ya. 5 Satu juta. hari. Mana ada 5 juta? Waktu itu kan satu hari itu gaji 300 rupiah lah. 300 rupiah per hari. Jadi kenapa 300 rupiah zaman tahun 70-an mana ada? Iya bener. Ada kecil, jadi Terus kita dagangan apa yang bikin Babe udah tiba-tiba punya rezeki? jadi jahit. Saya dari Pekanbaru, saya merantau lagi ke Padang, tinggal di Simpangharu. Dari Pekanbaru merantau lagi ke Padang. Nah, saya pernah ke Padang lagi. Situ mulai menjahit lah umur 20 tahun ya. Oh, umur 20 tahun udah mulai jahit. Oh, jadi Babe ini jago jahit ya? Oh, jago. Oke, jadi waktu bikin jahit Bukan yang jahitnya, saya jadi big boss aja. big boss. Yang tukang Gitu. potong. Oh, tukang potong. Oke. Potong aja. Nah, itu udah mulai ada penghasilan bagus. Itu Penghasilan, berapa tuh, bla Be? bla ya, sampai dari tahun 78 sampai 81. Dari 78 sampai 81, berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dapat modal sepeda motor 1. Dapat modal sepeda motor 1 terus setelah kerja 3 tahun. Iya, sepeda motor 1 itulah saya jual belikan lah di Blok A Padang. Jadi 1 sampai 2, 2 sampai 3, 4. Oh, Nah. oh, jadi dari sepeda motor 1 itulah Nah, berkembang. kembang jadi showroom motor. Nah, showroom motor. Akhirnya motor itu saya jadikan mobil. Jual mobil. Saya beli mobil 1. Oh. Ketika itu baru beli Kijang 1.800.000 harganya. Oh, motornya dulu harga berapa dong? 400, 300. Oh, dari jualan motor 300-400 ribu akhirnya dikumpulin Dapat bisa beli mobil 1 Kijang. Siap. Itu umur berapa? Umur 20 tahun. Umur 20 tahun udah bisa punya mobil Kijang. Zaman itu Harganya 1,8 juta. Itu persoalannya muncul. persoalan Setelah muncul. mobil dibeli belum bisa bawa. Jadinya didorong aja, didorong. Nah, jadi saya taruh disuruh orang yang punya mobil, saya taruh di tepi jalan besar. Oke. Kalau malam jam 11 malam kan nggak ada orang ketika itu di Padang. Aku baru start. Oh, Belajar. baru start. Jadi belajar sendiri. Jadi saya belajar di alam Di takama. Bang. Belajar di alam. Di Akhirnya alam. bisa. Bisa sampai pagi. Manual. Manual. Kalau kita Pertama mau, apa? tidak ada yang tidak mau. Kalau Pasti. kita mau nggak ada yang nggak bisa. Keren ya. Bisa aja. Pasti bisa aja. Yakin. Yakin. Kalau kita tidak yakin sama produk kita, orang lain pasti jauh tidak yakin. Betul sekali, itu luar biasa kuat Babe 2019. Terus selanjutnya usaha apa lagi, Be? Macam-macam. Abis itu makin berkembang. Udah banyak usahanya, grup lah kan. Punya mobil mewah atau Harley mewah pertama tuh tahun berapa? Atau umur berapa? Kalau mobil aku dari dulu hobi. Oh, dari dulu dari Kijang Jadi dulu. bagi aku tuh mobil itu adalah satu kenikmatan karena saya artinya begini. Sekarang aku kan udah Reward. pensiun nih. Ketika aku udah pensiun, aku dari kecil sudah susah. Ketika hari tua-tua aku nggak mau susah. Aku apa yang ingin, apa yang senang aku beli. Oh iya benar. Happy, Jadi itu happy, menikmati kesuksesan gitu Nah, ya. aku nikmati. Menikmati kesuksesan Babe. Karena anak-anakku sudah jadi semua, cucu sudah banyak ya. Aku ingin jalan. Sekarang lebih Minggu jalan refreshing. Mahatta, hari-hari golf. Ya udah, Ya udah gitu ya, menikmati lah namanya. mati aja. Oke. Terus ceritanya gimana tiba-tiba Babe punya hotel dan punya mall? Itu tahun 90-an saya pengen. Jadi setelah saya dipandang bagi masyarakat Sumbar, khususnya Gubernur Sumbar ketika itu Pak Hasan Basidurin, tahun 90-an, Padang itu belum ada orang bangun mall, belum ada orang bangun hotel. Nah, saya salah satu pengusaha yang diundang untuk membangun kampung halaman. Wih. Jadi saya resmi diundang oleh Gubernur. Dan maka aku bangunlah tahun 90
94 mall pertama. Umur 94, umur 30-an. umur 30-an udah bisa bangun mall pertama. 59, 35 lah ya. 35 guys. Jadi untuk kamu yang umurnya masih 20-an ya, belasan, nggak ada yang nggak mungkin ya. Umur 30-an Babe akhirnya bikin mall. 34. Ya. 34 bisa bikin mall. Nah, dari situlah baru dari mall itu berkembang. Umur 30-an tuh udah usahanya udah ke Jakarta, udah semuanya Udah macem-macem. Tuh bikinnya apa aja banyak ya udah. banyak lah. Udah segala macem lah. Ya, punya karyawan ribuan. Udah punya karyawan ribuan. Dan mobil sport pertama Babe apa? Mobil sport pertama aku itu dulu mulai dari BMW. Bawa BMW. Berarti kenapa Babe suka BMW ya? Sudah itu SL Mercy 2 pintu. SL Mercy yang 2 pintu. Yang SL 500 dulu, aduh suka sekali. SL 500. Suka sekali itu. Emang dari dulu aku hobinya mobil. Udah hobi mobil. Hobi. Terus masuk ke hobi motor berapa? Hobi motor sebetulnya udah lama. Udah lama juga? Ya dari Karena jual saya, motor. saya tabrakan, istri saya nggak boleh, saya setelah kawin nggak boleh beli naik motor. Oke. Tabrakan kan, nah udah dulunya aku balap kita dari Padang Pekanbaru. Ya. Balap. Tapi akhirnya Aku beli Harley. udah beli Harley, aku senang. Beli Harley tuh umur 40-an berarti ya? Enggak, ada 35. beli baru umur 50-an lah, 50 ke atas 55 baru. Oh, baru umur 50-an baru beli baru Harley. 4 tahun aja. Oh, baru akhirnya langsung banyak ya? Ya karena kita keluarga banyak ya. Iya, banyak bener. Jadi kalau turun aja kita hari Minggu dari rumahnya udah ada motor. Oh, ya udah banyak komunitasnya. Ada teman-teman lagi kan, wah datang ya bawa aja. Bawa aja, iya biar rame-rame ya. Biar kan? rame-rame kan. Bener sekali dipanasin ya, Be. Dari dipanasin. Jadi setelah semua ini tercapai, Babe udah punya 10 anak, semuanya berhasil, punya 14 cucu yang kecil-kecil, lucu-lucu, banyak banget ya, Be ya. Banget. Karena anaknya juga banyak. Apalagi yang menurut Babe belum tercapai dalam hidup Babe? Yang ingin saya capai adalah bagaimana saya sehat. Sehat. Saya ingin melihat cucu saya itu bersuami dan cucu saya punya anak. Woi, Seperti berarti- bapak saya meninggal umur 90 tahun, 93 tahun. Sekarang Babe umur? Iya, saya baru 60 tahun. Wes, mantap. Masih Jadi muda lah ya. kan masih muda. Babe mah yang penting jiwanya muda kan, Be. Pakainya aja AHA ya kan. Terakhir, Be, ini inspirasi buat anak-anak muda. Kalau Babe punya kata-kata buat mereka, gimana caranya biar bisa kayak Babe? Ada nggak tips-tipsnya biar sukses buat anak muda? Ya, kalau buat anak muda, apabila dia memiliki pendidikan yang tinggi atau sekolah yang tinggi, yang pertama sekali itu adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-sekali harus menyayangi lah Iya. bapak dan ibu kita. Setelah itu jangan sesekali kalau tamat sekolah itu ingin menjadi PNS, ingin Oh, jangan. pegawai negeri, jangan. Jangan Karena jadi pegawai banyak negeri, peluang- jangan jadi peluang kerja. PNS. Banyak peluang kerja yang ada di luar. Kita bisa berdagang. Saya kan tidak PNS. Saya bisa berdagang. Kalau kita berdagang, kita buka lapangan kerja. Kalau kita PNS, hanya kerja untuk kita sendiri. Jadi kebanyakan orang-orang zaman dulu mungkin impiannya tuh kecil itu aja. Kecil. Jadi kalau anak muda sekarang, sekolah penting, pendidikan penting. Yang penting semangat, jangan sampai mundur. Semangat jangan sampai mundur ya. Kalau dia lahir dari keluarga yang tidak mampu, Om, apa yang harus dilakukan? Misalnya dia Saya terlahir di keluarga tidak mampu. benar Dan saya punya tekad. tekad yang Saya utama. punya tekad, saya merantau. Tekad Saya tidak akan merantau. pernah balik ke kampung halaman saya kalau ketika saya tidak berhasil di rantau. Wah, Sekali layar terkembang surut saya berpantang. sekali layar terkembang, Surut saya berpantang. surut saya berpandang. Artinya sekali layar sudah berkibar, Ya. saya tidak akan pulang sampai berhasil. Jadi dia mau pulang dengan membawa Satu keberhasilan. satu keberhasilan. Itu buktinya saya bangun kampung halaman saya. Gokil itu dia. Orang Padang banyak sukses, tapi tidak banyak yang bangun kampung halaman kan. Iya benar. Aku bisa buktikan. Itu pesan dari mande saya, mama saya. Berarti habis ini kalau saya udah mulai berhasil, saya akan bangun Padang. Bangun Padang harus atau Kita bangun Padang, ya Be. bangun Padang. Yang waktu dekat atau ke Padang dulu. Iya, kita ke Padang. Kita bikin acara inspirasi sebesar-besarnya dulu. ya. Inspirasi Kalau dulu. bisa acara kita terbesar di Padang Ya, ya, Be, ya. gitu. Oke. Nanti Yang di Padang Ronaldo yang ngatur. Ronaldo siap bro kita. Ya. Jadi generasi saya tuh nanti Ronaldo sama Ziko. Bang Ziko ini ya. Jadi kita harus bangun Padang ya. Harus Be, bangun anak-anak kampung halaman. Harus Orang bangun. Padang kalau merantau, kalau sukses, bangun kampung halaman. Bangun kampung Bangun halaman. kampung halaman dan bangun di tempat di mana kita tinggal. Wah. Kita jadikan Padang harusnya tempat yang paling dilihat ya di dunia ya Dewi. Jadi aku juga dipercaya di Riau sampai sekarang menjadi ketua orang Minang Provinsi Riau Ketua orang Minang Provinsi Riau. sampai 20 tahun. Sampai 20 Hampir tahun. Juga menjabat sebagai ketua saudagar Minang Indonesia. Dan juga menjabat sebagai saudagar Ketua saudagar Minang Minang. Indonesia. Luar biasa. Thank you Babe udah mau digerebek hari ini. Semoga Babe sehat selalu, semua kerjaan dan rezekinya lancar, dan anak-anak sehat semua, cucu-cucu juga sehat semua. Thank you very much guys. Jadi silakan komen di bawah yang mau aku ke Padang, dan semoga apa yang Babe sampaikan bisa buat pelajaran buat kita semua dan bikin kita semua jadi semangat dan anak muda yang Yang kreatif. penting kalau kita mau pasti dapat. Kalau kita mau pasti dapat. Kalau kita nggak mau pasti